Monggo-monggo sederek kula Islam, Kristen, Hindu lan Jawa, monggo-monggo ngelingono aja do rebutan bondo, yen nek sugih tok nggo apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video berikut ini ada sentilan dari Dr. Sugeng Sugiarto, pengamat DNA dan genetika, yang kita tahu sentilan-sentilannya selalu cerdas. Kemarin Hanif Al-Athos kena sentil karena Al-Athos itu dalam family tree yang kita bisa baca dalam website itu semuanya tertolak secara genetika, tidak ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, alias nasab mereka kepada Nabi itu palsu. Bahkan haplogrup dari Al-Athos, ini Asgab dan lain-lain itu berhalogrup G atau Yahudi Askenazi. Tapi sebelum kita lihat video sentilan Dr. Sugeng Sugiarto kepada Pak Lutfi Yahya ini, kita lihat dulu postingan Dr. Sugeng kemarin yang ditujukan kepada ahli genetika dari klan Ba'alawi, tapi ahli genetika abal-abal. Oke, kita baca dulu. Ini diposting oleh Dr. Sugeng Sugiarto. Ini begini kata-katanya, teman-teman, kalau ada yang ngaku pakar dan ngomong DNA, tapi kalau kalian lacak kuliahnya, sama sekali tidak ada ilmu biologinya, abaikan saja, ilmunya nggak ada sanatnya. Genetika dan DNA itu mata kuliah wajib di seluruh jurusan biologi dan biologi terapan. Contoh, nah ini yang disentil ini klan Ba'alawi yang ahli DNA genetika abal-abal itu. Contoh Fikri Shahab. Nah ini Fikri Shahab, ini denger ini dari Dr. Sugeng. Fikri Shahab itu sama sekali tidak pernah mengenyam kuliah biologi 1 semester pun. Terus apa kata Dr. Sugeng? Kalau kalian cari di ResearchGate saja namanya nggak ada. Waktu dipakai Nabawi TV itu, jadi pernah ini si Fikri Shahab ini pakai TV Nabawi TV, dia itu alat klan Ba'alawi untuk menipu kalian. Jadi tampilan dalam Nabawi TV ini waktu itu wawancaranya cuma untuk menipu kita-kita ini orang Nusantara yang sudah pada melek. Kalau Fikri Shahab tersinggung dengan tulisan ini, silakan hadapi saya di jurusan MIPA Biologi Universitas Negeri Tanah Air yang terkemuka, disiarkan live. Ini bagaimana Fikri Shahab? Ini sentilan dari Dr. Sugeng. Apakah kalian berani menghadapi Dr. Sugeng ini? Kalau berani silakan dijawab di YouTube-nya Dr. Sugeng atau di DM dia. Nah, oke, sekarang kita kembali ke topik awal tadi. Ini Dr. Sugeng ini menyentil Pak Lutfi tentang nenek moyangnya. Kalau nenek moyang kita Nusantara ini Prabu Airlangga sudah membuat bendungan, membuat jalan penghubung, bahkan membangun pelabuhan itu untuk generasi selanjutnya, untuk rakyatnya. Nah, kalau Pak Lutfi ini nenek moyangnya ditarim di zaman ini, kebudayaan apa, teknologi apa, atau apa yang sudah diperbuat oleh nenek moyangnya Habib Lutfi ini. Oke, daripada capek-capek saya ngomong, kita lihat videonya Dr. Sugeng. Saya punya sedikit pertanyaan pada
Habib Lutfi bin Yahya ya. Karena Al-Mukarram Habib Lutfi ini kalau khotbah sering bercerita tentang sejarah Jawa, kerajaan mana. Kadang-kadang kerajaan itu dan rajanya siapa itu nggak pernah saya baca gitu ya. Ya Habib tahu sendiri nama saya Jawa, ya wajar lah saya mempelajari sejarah nenek moyang saya gitu ya. Dan sejarah darah juga paling nggak lewat nenek saya, ya saya bertali darah dengan raja-raja Jawa dulu. Begini, Beb, ya, tolong beritahu kami, ketika kakek kami yang tahu matang ini, yang bernama Airlangga itu membangun Bendungan Waringin Sabta itu di tahun 1037 ya, Masehi, untuk mencegah banjir. Prabu Airlangga ini memikirkan infrastruktur buat rakyatnya, kemudian memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh, kalau sekarang kan Surabaya itu, kemudian membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan gitu ya. Itulah contoh raja kami dulu memikirkan kesejahteraan. Bahkan Prabu Airlangga itu pindah ibu kota kerajaan dari Kahuripan ke Kedah. Buat kami pindah ibu kota itu udah biasa. Pertanyaan kami simpel, sederhana. Waktu kakek kami yang hebat itu Raja Airlangga itu kalau dihitung kan sudah kakek kami, sudah pasti kakek kami. Karena seingat saya dia putranya itu yang berketurunan 2, anggap aja tiap dan dua-duanya jadi raja ya, nggak mungkin anaknya cuma 1. Kalau tiap anggap aja tiap keturunan 3, Indonesia udah keturunannya Raja Airlangga. Pertanyaan kami, Beb, pada saat Raja Airlangga yang jelas identitasnya, prasastinya sampai sekarang masih ada di Indian. Jelas identitasnya, jelas manfaatnya buat rakyatnya di masa itu, dan jelas pengaruhnya buat peradaban Indonesia dulu dan sekarang. Kalau mau bukti bahwa Raja Airlangga itu harum, namanya banyak anak kecil itu yang namanya Airlangga, masih salah satu peringkat tadi. Nah, pada masa Raja Airlangga itu, jet jenengan itu, jetnya Habib Lutfi bin Yahya, jetnya Habib Syekh Segaf Solo, itu siapa namanya, bukti sejarah apa yang mendukung dia itu ada, terus apa yang ditinggalkan untuk peradaban Yaman, pengaruhnya buat Yaman sekarang apa gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Bu Ibin, silakan bantu kalau Habib Lutfi itu kesulitan untuk mencari jawaban. Kalau sejarah kami sih nggak perlu Habib Lutfi bin Yahya cerita. Kami lebih percaya orang-orang kami sendiri loh, di bumi Indonesia ini. Oh, itu kakek kami kok, nggak usah cerita dari pendatang lah. Ya gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan buat Habib Lutfi bin Yahya. Oke, demikianlah tadi pertanyaan menggelitik dari Dokter Sugeng yang intelek tapi bahasanya gampang dimengerti. Jadi ini pertanyaan untuk Pak Lutfi bin Yahya. Ini apa yang moyang panjenengan kerjakan untuk peradaban waktu itu sekitar tahun 1300-an di Hadramaut atau Yaman. Sekarang ini yang ditinggalkan dan berpengaruh di sana. Jadi para muhibinnya juga kalau bisa menjawab, kalau mau membantu Pak Lutfi menjawab pertanyaan Dokter Sugeng ini, silakan dijawab. Tapi saya pikir yang nggak mungkin bisa menjawab karena jawabannya selalu doktrin, 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 halu-halu,
dan bisa nanti kualat mati su'ul khotimah atau makam-makam nenek moyangmu dipalsukan. Nah, begitu dari sedikit video Dr. Sugeng Sugiarto yang menggelitik kita semua putra Nusantara supaya sadar dari pengaruh klan Balawi ini. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bondo donya namung titipan, mula aja padha eman, ning neng kubur padha tangisan, jengeng ngomar rebutan warisan, direwangi uleng-ulengan, direwangi los-losan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Jadikanlah hidup lebih